Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Selamat bertemu kembali di dalam acara InvestCare Daily Stock Market Review yang hari ini akan membahas keadaan pasar ya pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 ya. Seperti biasanya kita tentunya pertama-tama akan membahas dulu pasar kita yaitu IHSG ya. Selanjutnya kita juga akan membahas pasar-pasar sekitar kita yaitu baik regional maupun global. Dan yang terakhir seperti biasanya kita akan membahas saham-saham apa saja yang layak diperhatikan untuk dapat ditransaksikan besok ya berdasarkan kriteria-kriteria yang InvestCare tentukan ya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang melihat IHSG pada hari ini. Seperti IHSG, seperti kita ketahui bersama, pada hari ini ditutup turun dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yaitu kemarin ya. Dan ini sebenarnya sesuai dengan perkiraan kita. Kemarin di dalam pembahasan kita, bahwa IHSG ada membentuk pola ganda candlestick, yaitu pola ganda yang dinamakan dengan bearish engulfing, ya. Seperti Anda lihat di dalam gambar ini, di dalam kotak, ada pola ganda candlestick, dua candlestick yang membentuk bearish engulfing, yang menandakan bahwa kemungkinan besar kemarin itu ya perkiraan kita bahwa hari ini market akan turun, dan memang terjadi realisasinya market turun ya. Walaupun demikian ada kelihatan perlawanan ya dari para penjual atau dari banteng ya. Ini seperti kita dapat lihat di dalam bentuk pola tunggal candlestick hari ini, yang bentuknya merupakan bentuk hammer, yang artinya ada perlawanan ya dari banteng atau para pembeli untuk menaikkan IHSG kembali ya. Pada market participant, beberapa market participant untuk menaikkan IHSG kembali. Baik, coba mari kita lihat IHSG dalam bentuk lain ya. Yang ini akan kita melihat kira-kira IHSG itu kalau toh dia naik itu akan bagaimana ya? Apakah dia akan menghadapi resistance atau tidak? Kita mencoba menganalisa IHSG dari bentuk chart yang lain. Saya dalam hal ini menggunakan line chart. Jelas di sini adalah line chart. Line chart adalah chart yang menghubungkan ya close hari ini, close kemarin, dan close hari sebelumnya ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa IHSG seperti kita telah bahas hari-hari sebelumnya masih tetap dalam pola konsolidasi ya. Pola konsolidasi dengan kita melihat bahwa kalau kita melihat rectangle ini atau kotak ini, garis yang di atas yang merupakan satu resisten yang kuat ya. Resisten yang kuat karena beberapa hari dia berusaha ditembus, akan tetapi nampaknya garis ini tidak tertembus ya. Beberapa hari dia berusaha ditembus, akan tetapi tidak tertembus ya. Angka apa saja yang dihubungkan oleh garis yang di atas ini ya. Kita melihat bahwa titik-titik IHSG pada garis ini berada di sekitar
7.048 ya, di sekitar 7.048. Jadi kita melihat bahwa IHSG memiliki resisten yang kuat di sekitar 7.048. Kalau karena berdasarkan candlestick hammer yang tadi saya sebutkan bahwa misalnya besok IHSG akan rebound, akan kembali positif, maka kemungkinan besar dia akan tertahan oleh garis ini yang levelnya adalah level di sekitar 7.048. Baik, kita lanjutkan dengan membahas market Amerika dan Eropa pada tanggal 28 Juni ya. Amerika pada 28 Juni pagi tadi jam 4, kalau kita melihat di sini angka gambar jam ini merah artinya sudah tutup, sekarang ini sedang tutup mereka ya. Ditutup negatif 62,42 ya, atau sekitar 0,20%. Demikian juga S&P 500 ditutup negatif, dan selanjutnya Nasdaq juga ditutup negatif ya. Walaupun demikian, penutupan negatif ini nampaknya tidak berpengaruh terhadap market di Eropa. Kalau kita melihat di sini market di Eropa, di Inggris, di Jerman masih poin 0,67. Ini tadi saya capture di sekitar jam sore ya, jam 5, jam 6 ya, masih positif ya. Demikian juga Inggris masih positif ya. Jadi kita melihat di sini Eropa tidak mengikuti market di Amerika yang ditutup tadi pagi kebanyakan ya dalam keadaan teritori merah. Lalu kita melihat di sini bagaimana dengan regional. Ya, ini saya beri kotak market US and Europe ini. Kita melihat kita di keadaan di regional. Di regional Asia Pasifik kita melihat hampir seluruh pasar negatif. Hanya sekitar 20% dari pasar yang ada di regional, hampir seluruh pasar regional dan Asia, yaitu Asia dan Pasifik, itu ditutup positif. Kalau kita lihat di sini hijau ya. Hanya kembali kita melihat nampaknya IHSG tetap tampil beda ya. Dia ditutup negatif meskipun ditutupnya tipis 0,22%, dan kelihatan ada perlawanan ya dari market untuk dapat mengangkat kembali dengan terbentuknya tadi pola candlestick tunggal hammer. Demikian keadaan di regional Asia Pasifik. Kembali IHSG tampil beda dengan pasar-pasar lainnya yang berada di Asia Pasifik ya. Saat ini seluruh pasar, kalau kita lihat tanda jamnya di sini merah, itu sudah ditutup ya, sudah ditutup. Nah, kira-kira kan kita perlu memperhatikan juga keadaan pasar di Eropa dan Amerika nanti malam ya. Amerika mungkin sekitar jam 10 baru dibuka ya. Nanti bagaimana dengan kira-kira indikasi yang kita lihat dari indeks futures yang Seralive hari ini. Ini saya capture kira-kira hari Selasa. Hari Selasa saya capture US and Europe futures ini kira-kira jam 6 ya. Mereka kelihatannya positif semuanya, hampir positif. Baik di Eropa ya, ini live semuanya kecuali yang merah ini, gambar jamnya merah berarti dia tutup ya. Tapi yang lain-lain terutama yang majors ya, yang major yaitu US Dow 30
ya US 500, US Technology dan lain-lain, itu semuanya positif pada sekitar sore hari tadi jam 6 ya. Nah, demikian juga FTSE Futures 100 juga naik ya dalam keadaan positif ya. Dan ini kemungkinan akan memberikan suasana yang kondusif bagi Dow nanti malam yang akan ditutup besok pagi jam 4. Berapa akan naik, akan turun, tentunya kita tidak bisa memprediksi because the market lah yang always right. Pasarlah yang selalu benar. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja, akan tetapi diperkirakan bahwa kemungkinan dengan melihat indeks futures ini, Dow nanti malam akan ditutup pada teritori positif ya. Dengan sendirinya saya juga ada disclaimer-nya ya. Nah, dengan positifnya ditutup positifnya Dow nanti malam diperkirakan oleh saya ya. Dan dengan melihat hammer di IHSG, bisa saja IHSG kemarin besok itu yang mendapatkan dorongan kondusif dari keadaan market US kalau dia hijau ya. Tentunya ini juga akan dipengaruhi oleh keadaan regional besok pagi. Kalau kita melihat regional hari Senin dan hari Selasa itu sudah naik cukup tinggi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Biasanya kan ada aksi, ada reaksi ya. Ada naik, ada turun. Dia naik sudah 2 hari berturut-turut cukup tinggi. Kemungkinan saja ada action, profit taking actions dari market-market di Asia Pasifik yang mendorong adanya penurunan di bursa-bursa mereka. Sebaliknya, IHSG kan sudah turun 2 hari berturut-turut juga. Nah, kembali ada aksi, ada reaksi. 2 hari berturut-turut, kemungkinan juga dia bisa naik dengan hammer tadi. Hanya saja penurunannya ini tidak signifikan ya. Jadi tipis sekali. Jadi kemudian kenaikannya juga tipis. Atau malah mungkin stagnan. Oke, mari kita lihat sekarang saham-saham apa saja yang akan perlu kita perhatikan untuk besok hari ya. Ini US and Europe Futures. Ya. Lalu kita sebelum melingkat kepada saham-saham, ingin saya menyampaikan perkiraan IHSG besok berdasarkan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah pola tunggal candlestick membentuk hammer yang memungkinkan bahwa meskipun ini lemah ya, karena belum ada konfirmasi dari candlestick candlestick lainnya, hammer itu kalau berada di bawah, kalau belum harganya naik, dia meskipun menunjukkan kemungkinan naik, dia indikasinya ada indikasi lemah. Tapi pola tunggal candlestick hammer menunjukkan bahwa kemungkinan dia akan naik. Lalu kita melihat juga major index futures di Amerika maupun di Eropa positif, yang kemungkinan ini akan mendorong Dow menjadi positif, dan ini juga akan menjadi dorongan kita suasana yang kondusif bagi IHSG ya. Maka diperkirakan IHSG akan naik secara terbatas, apalagi kita lihat line chart tadi ya, dengan jelas sekali di mana kita melihat garis resistance-nya dengan rectangle atau kotak yang saya gambarkan. Yaitu IHSG diperkirakan akan, kalau dia naik, dia akan mendapatkan resistance di angka sekitar 27045. Jadi sampai 7045 kemungkinan dia akan tertahan ya. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang pantas kita perhatikan besok ya. Ini seperti saya selalu katakan, kriteria didasarkan oleh kriteria Investcan, yaitu kriteria nilai transaksi,
Dari kriteria nilai transaksi kita melihat saham-saham berikut ini, yaitu Temas, ISA, Wood, Unilever, Hill, ya, PT-PP, Tower perlu diperhatikan. Demikian juga sinyal entry yang perlu diperhatikan adalah Budi dan Dian. Ya. Sedangkan ini adalah saham-saham yang sangat aktif diperdagangkan pada hari. Kalau saham-saham aktif ini belum tentu naik, akan tetapi bisa saja turun. Jadi akan tetapi ini banyak dipermainkan oleh smart money, oleh big money, oleh bandar-bandar, ya, yaitu AMRT, KASA, CAKK, SHIP, MIOR, SKT, PNLF. Saya lihat ini PNLF ini biasanya musiman, ya. Sekarang PNLF grup-grupan ini sedang moncer, ya. PNLS, PNBS, ya, PNBN, kita lihat aja, ya. Kita pernah bahas di Zoom di gathering dari PIPMI Gold pada waktu itu. Sedangkan untuk volume and price breakouts kita melihat ABA dan MARI. Ya. Nah, untuk mereka-mereka yang swing trading, ya, buy low, sell high, ya, bisa melihat ESA, HGII, dan ASRI. Jadi ini kotak pertama adalah kotak yang saham-saham yang menguat, ya, berdasarkan nilai transaksi. Kotak pertama dan kotak kedua. Sedangkan kotak ketiga adalah saham-saham yang sangat aktif ditransaksikan pada hari ini, tanggal 28. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Ya. Sedangkan ABA menjadi indikasi price and volume breakout, ABA dan MARI, kemungkinan bagi swing trader adalah bisa perhatikan saham ESA, HGII maupun ASRI. Nah, ini adalah selalu kita ingatkan, plan your trade, trade your plan, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya, ya. Nah, tentunya apa yang setelah saya sampaikan tadi adalah selalu dengan disclaimer, ya. Jadi seperti diketahui bahwa kita hanya dapat memperkirakan berdasarkan kriteria yang kita miliki. Tetapi kita tidak memperhitungkan market participant yang demikian banyaknya di Indonesia ini, yang bukan di Indonesia saja, di dunia, yang keinginannya lain-lain. Ada yang ingin take profit, ada yang ingin membeli, ada yang ingin hold, dan tentunya ini akan mempengaruhi pergerakan harga saham maupun indeks-indeks. Sekian, terima kasih. Have a nice trading. Jangan lupa bagi mereka-mereka yang melihatnya di YouTube ulasan ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda video ini. Selamat melakukan trading, ya, pada tanggal 29 Juni tahun 2022 hari Rabu. Untuk diketahui bahwa kita besok juga malam akan menyelenggarakan midweek market review. Sampai berjumpa lagi besok malam.